Sehingga Allah Subhanahu wa taala Thayyib, Allah Subhanahu wa taala Maha baik dan tidak menerima kita kecuali yang baik. Nah, orang yang pelit ya gitu. Dia apa? Setiap dia sedekah ya, sedekahnya itu sambil berat. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Muhammad Al-Insanul Kamil karya Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Nabi Muhammad SAW di dalam kebiasaan beliau ketika beliau itu ngajar, maka beliau sering memberikan contoh atau permisalan seperti di dalam hadis ini, bahwasanya perumpamaan orang yang mengajarkan kebaikan sama orang lain tapi dia melupakan dirinya itu sama seperti fatilah. Fatilah itu sumbu. Kalau di Jawa ini bisa seperti apa yang bukan lilin yang biasanya dibawa atau kalau petromak ya, kintir ya, teplok ya, atau sumbu ya, sumbu semacam itu. Kata Nabi Muhammad SAW, sumbu ini dia menerangi orang-orang, akan tapi dia itu apa? Membakar dirinya sendiri. Itu perumpamaan bagi siapa? Orang yang mengajarkan kebaikan akan tapi dia tidak mengerjakan kebaikan ya. Yang memberikan manfaat kepada orang lain tapi dia melupakan dirinya. Maka dikatakan dalam Zubat, fa'mal walau bil usri kazzakati takhruj binuril ilmi min dhulumati. Maka amalkan daripada ilmu kita meskipun cuma berapa? Cuma 10% daripada apa yang kita ketahui. Maka apa hasilnya? Takhruj binuril ilmi min dhulumati. Dengan cahaya ilmu kamu bisa keluar daripada yang namanya kegelapan. Kapan? Kalau kita amalkan ya, cuma 10% daripada ilmu yang kita ketahui ya. Ilmu yang mudah bagi kita untuk kita kerjakan, kita kerjakan. Sisanya apa? Sisanya nanti Allah Subhanahu wa taala kasih yang namanya taufik, sehingga semakin sholatnya semakin bagus, puasanya semakin bagus, amalnya semakin bagus, rasa takutnya sama Allah semakin meningkat, rasa khusyuknya semakin meningkat, keinginan untuk melakukan perbuatan baik semakin meningkat setelah Allah Subhanahu wa taala ngasih kita taufik. Sebagaimana Allah sudah ngasih tahu kepada kita itu dekat sekali sama Allah, Allah mendekat 2 kali. Kita itu jalan kepada Allah, Allah itu dekat kepada kita itu jalan cepat. Kita jalan cepat, Allah lari kepada kita. Artinya lebih double kepada kita. Sehingga kita itu cuma amalkan sedikit ya. Istilahnya wis nuruto sama ustad, apa yang disuruh ustad sudah kerjakan, sisanya Allah Subhanahu wa taala yang bakal ngurus ya. Allah Subhanahu wa taala yang bakal ngasih kita taufik. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu memberikan ancaman yang tegas kepada siapapun orang yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya. Maka Sayyidina Abu Darda itu mengatakan apa? Celaka bagi orang yang tidak tahu 1 kali ya. Celaka bagi orang yang tidak tahu 1 kali, tapi celaka 1000 kali bagi siapa? Orang yang sudah mengetahui tapi dia tidak mengerjakan ya. Dia sudah tahu ini haram tapi dikerjakan. Dia sudah tahu ini tidak boleh tapi dilakukan. Kalau tidak tahu masih apa? Dia celaka. Orang bodoh ya celaka. Tapi lebih parah lagi, orang yang sudah tahu tapi dia tetap mengerjakan, itu 1000 kali. Bayangkan orang tahu Allah melihat dia ketika dia maksiat, sama orang yang tidak tahu dia maksiat tapi dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Sama satu, dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ngelihat dia tapi dia ya neruskan. Ya ini katanya Imam Ghazali, kalau tidak dibarengi dengan taufik untuk bertobat maka dia celaka, lebih celaka lagi daripada orang yang tidak tahu. Makanya jangan kita samakan diri kita dengan orang awam. Kalau seandainya orang awam itu ya dia tidak tahu apa-apa, kita kasih udzur, mungkin dia tidak tahu. Tapi kalau seandainya kita sudah tahu kemudian kita itu masih ngelanggap, berarti kita lebih parah daripada apa? Orang awam. Itu kata Sayyidina Abu Darda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Amin Allahumma amin. Imam Tasturi beliau mengatakan, orang-orang semuanya di dalam mabuk kepayang kecuali ulama. Ya, orang-orang
dalam keadaan mabuk kecuali ulama. Ini perumpamaan. Wal ulama kulluhum hayara illa man amila bi ilmi. Dan ulama semuanya itu dalam keadaan keheranan kecuali orang yang mengamalkan daripada ilmunya. Ulama dia mengamalkan daripada ilmunya. Kemudian beliau melanjutkan, dunia itu jahil wa batil. Ya. Dunia itu isinya kejahilan dan kebatilan kecuali ketika seseorang itu menuntut ilmu sehingga dia mendapatkan ilmu dan mengamalkan ilmunya. Ya. Dan ilmu itu menjadikan hujjah, ya. Jadi ilmu itu menjadi yang berat, ya, hujjah yang memberatkan kita kalau seandainya kita tidak mengamalkan. Dan amal itu akan sia-sia kalau seandainya tidak dibarengi dengan ikhlas. Ya. Amal jadi sia-sia kalau seandainya tidak dibarengi dengan ikhlas. Wal ikhlas ala khatarin azim. Sedangkan orang yang ikhlas dia itu masih di dalam kondisi yang sangat berbahaya sekiranya sampai dia itu ditutup ajalnya dengan ikhlas. Ya, jadi ketika seorang itu menuntut ilmu, ya Allah harus beramal. Setelah beramal, ya Allah harus ikhlas. Setelah ikhlas, suruh senantiasa ikhlas supaya apa? Supaya nanti ditutup umur kita itu dengan ikhlas. Jadi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala itu ngatur semuanya supaya apa? Supaya orang yang taat dia itu apa? Tidak merasa sombong bahwasanya dia sudah menggapai surga. Orang yang maksiat dia masih memiliki harapan untuk taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga husnul khatimah itu dijadikan tolak ukur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita husnul khatimah maka kita baik, kalau kita su'ul khatimah waliyadzubillah. Imam Junaid beliau mengatakan, setiap ketika kamu itu kepingin memuliakan dirimu dengan ilmu sehingga kamu itu menjadi ahlul ilmi, kemudian setelah itu kamu itu tidak mengamalkan daripada ilmumu, ya. Jadi kamu itu ya menjadikan dirimu itu daripada ahlul ilmi, ya, nganggap dirimu daripada ulama tapi tidak mengamalkannya, maka kamu akan terhijab daripada cahaya ilmu dan ilmumu menjadi hujjah yang memberatkan kamu, bukan hujjah yang bakal memudahkan kamu masuk surga. Sebagaimana Al-Quran, Al-Quran itu hujjah alaik atau hujjah lak. Al-Quran itu bisa menjadi teman kamu atau hujjah yang memberatkan kamu nanti di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Quran kita itu hujjah lana la hujjah alaina. Hujjah yang menolong kita, bukan hujjah yang memberatkan kita. Amin Allahumma amin. Ya. Dan kemudian beliau Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki juga menulis beberapa kitab tentang ya, cara Nabi Muhammad SAW di dalam tarbiyah. Wa min dzalika, dan juga salah satunya Nabi Muhammad SAW beliau ngasih umpama kepada kita. Ini perumpamaan daripada Nabi Muhammad SAW tentang orang yang pelit dengan orang yang suka bersedekah. Nabi Muhammad SAW ngasih contoh perumpamaan orang pelit dan orang yang sering sedekah atau senang sedekah itu seperti dua orang. Dua orang itu memakai jubah. Jubah itu apa? Jubah itu pakaian yang diletakkan di atas pakaian yang lain. Itu namanya jubah. Kalau ini gamis. Kalau jubah itu biasanya ya, di atasnya gamis itu ada jubah ya, yang belah ya, terbelah ya, di tengahnya itu namanya jubah. Ini beliau mengumpamakan ya, dua orang ini memiliki jubah daripada besi ya, dari dadanya sampai lehernya. Jadi jubahnya itu pendek ya, jubahnya cuma dari dada sampai ke lehernya saja ya. Orang yang bersedekah maka dia itu mensedekahkan daripada hartanya, sedangkan dia itu pakaiannya itu semakin semakin memanjang setiap kali itu dia bersedekah. Setiap kali dia bersedekah dia memanjang sampai gamisnya itu tadi atau jubahnya itu tadi menutupi daripada tangannya.
Ya, artinya sudah orang ini sering apa? Sedekah, jadi bajunya itu setiap dia setengah bajunya memanjang sampai apa? Sampai longgar. Kata Nabi Muhammad SAW, sampai dia itu ngelebihi daripada kakinya, sehingga ketika orang yang sering bersedekah itu jalan, maka napak tilasnya itu terhapus dengan pakaiannya itu sendiri. Sedangkan orang yang pelit, seorang yang pelit itu setiap dia kepingin untuk berinfak, maka itu jiwanya apa? Jiwanya tidak mau untuk berinfak, sehingga pakaian daripada besi itu tadi menghimpit dirinya, nempel di dalam kulitnya, nempel, sehingga dia itu tidak bisa mengeluarkannya. Dia berusaha untuk berusaha untuk melepas daripada besi yang nempel itu tadi, yang menghimpit dirinya, tapi dia tidak akan bisa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kata Nabi Muhammad SAW, ini perumpamaan bahwasanya orang yang suka bersedekah itu biasanya dia bersedekah sedangkan jiwanya itu senang, jiwanya itu menerima, dia itu bersedekah dalam keadaan dia senang, dia bersedekah, sehingga Allah Subhanahu wa taala, apa hasilnya? Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan daripada yang dia keluarkan. Makanya bajunya itu semakin panjang, dan kemudian pijakannya itu sudah terhapus. Ulama mengatakan ini adalah kesalahan-kesalahan atau dosa-dosanya, dengan sedekah dosanya itu terhapuskan. Ya, jadi setiap dia itu berinfak, ya, dia itu ngelangkahnya itu, bekas langkahnya itu seperti dosa yang dia kerjakan, akan tapi terhapus dengan pakaian yang menjulur itu tadi. Ya, ini perumpamaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita ketahui bersama bahwasanya sedekah itu sedekah itu bisa memadamkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang bisa memadamkan amarah Allah adalah sedekah. Ya, dan juga Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Ya, hindarkan dirimu daripada api neraka meskipun cuma dengan setengah kurma. Ya, sedekah, siapa yang mau sedekah dengan sedekah kurma? Setengah kurma itu ya malu kita mengasih orang setengah kurma, sisa. Ya, tapi kata Nabi Muhammad SAW, sedekah kecilnya bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala bakal menjauhkan kamu daripada api neraka kalau seandainya sedekah itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau seandainya orang yang pelit, ya, orang yang pelit dia itu ketika dia mau bersedekah maka dia itu sempit dadanya. Kalau seandainya dia terpaksa sedekah, dia mengeluarkan daripada sesuatu yang dia tidak sukai. Seperti Qabil sama Habil. Yang satu ngasih kambing yang bagus, yang satu ngasih biji-bijian ya, yang sudah jelek. Ketika diperintahkan untuk sedekah, dan zaman dulu tidak ada orang miskin. Lalu bagaimana kalau seandainya itu sedekahnya itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala, maka turun cahaya putih yang ngambil daripada sedekah tersebut. Ya, satunya tidak mau mengeluarkan kecuali biji-bijian yang sudah jelek, ya, dikasih. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima. Sehingga Allah Subhanahu wa taala thayyib, Allah Subhanahu wa taala maha baik dan tidak menerima kita kecuali yang baik. Nah, orang yang pelit ya gitu. Dia setiap dia sedekah, ya sedekahnya itu sambil berat. Ya. Tapi kalau seandainya seorang itu punya yang namanya rasa pelit, ya, maka bisa dilawan meskipun tidak suka dilawan, sampai nanti lama-lama lama-lama senang. Karena al ilmu bita'allum, ilmu itu dengan belajar. Begitu juga as-sabr, sabar itu dengan berusaha sabar. Ya, kadang kita jengkel, kadang kita pegel, tapi mau tidak mau kita sabar. Itu yang namanya berusaha untuk sabar. Begitu juga diri kita, kalau seandainya ada yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala rasa pelit, ya, maka berusaha untuk bersedekah. Terus berusaha untuk bersedekah sampai Allah Subhanahu wa taala kasih di jiwa kita itu ketenangan. Karena kalau seandainya tidak dipaksa,
ya sudah, kita tidak bakal apa? Tidak bakal berubah. Makanya dikatakan apa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru qauman hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu merubah apa yang ada di nafsu mereka. Ya, bukan mereka merubah diri mereka sendiri. Ya, enggak, bukan maksudnya itu. Berarti kalau seandainya kita tidak merubah, ya sudah, tidak ada yang bisa merubah kecuali diri kita. Tidak. Maksudnya apa? Maksudnya kelompok atau kaum itu tidak akan sempurna perubahannya sampai dia berhasil merubah apa yang di nafsu mereka. Ya, dan nafsu ada syahwat, ada amarah. Ya, itu kalau seandainya kita mampu untuk mengendalikan amarah kita, mengendalikan daripada syahwat kita, maka kita bisa berubah. Perubahan itu ketika kita berhasil menundukkan daripada nafsu kita. Dan yang namanya menyapih itu pasti rewel. Tidak ada bayi yang pertama kali disapih terus tidak rewel. Ya, nak, tidak usah nyusu, nggih, siap buatkan denko. Tidak ada bayi yang ngomong seperti itu. Ya nangis, ya jerit. Ya, makanya ada sebagian orang tua itu tidak mampu untuk melihat kerewelan anak muda yang disapih daripada keinginannya. Harus kuat. Ya, kalau seandainya ada anak muda yang ketagihan daripada handphone, ya, harus disapih. Meskipun dia itu nangis, meskipun dia itu ngancem, meskipun ya, Habib Ali Jufri mengatakan apa? Barang siapa yang tidak sabar jatuh daripada kuda liar ketika dia kepingin jinakkan, maka dia tidak akan bisa menjinakkan kuda liar sama sekali. Menjinakkan kuda liar, ya terpanting, jatuh, kita sakit, tapi berulang kali, berulang kali sambil kita itu tega. Ya, karena HP ini apa? Orang dewasa tidak bisa bijak untuk menggunakan HP, apalagi anak muda, apalagi anak kecil. Orang dewasa aja belum bijak. Dewasa, ya. Sudah bapak-bapak kadang, tapi tidak bijak megang daripada handphone. Apalagi anak kecil. Anak kecil kita kasih HP, rewel. Anak muda kita kasih HP tanpa kita bentengi, ya rewel, pasti rewel. Ya. Karena apa? Karena nafsunya itu belum dibenarkan. Ya. Sehingga harus sabar. Kalau seandainya ada anak kita itu yang masih terkena daripada game online, judi online, permainan itu sampai tidak bisa mandek, cabut itu. Tidak ada solusi lain kecuali apa? Disapih, ya ngamuk, ya begini, sapih, namanya sapih. Ya namanya disapih ya pasti ngamuk, pasti ngancem, pasti begini. Sampai dia betul-betul apa? Betul-betul lepas daripada gadgetnya, baru kemudian kita kasih lagi. Ya, dengan apa? Dengan dikasih benteng. Begitu juga nafsu kita. Nafsu kita sama seperti itu. Kalau kita tidak nyapih daripada nafsu kita, terus-menerus bakal apa? Berada di dalam yang namanya syahwat, berada di dalam yang namanya keinginan daripada nafsu. Waliyadzubillah. Wa man yukashuha nafsi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dia itu berhasil untuk menghilangkan daripada kebakhilan dirinya sendiri, faulaika humul muflihun, maka ini termasuk orang-orang yang apa? Yang sukses. Ya. Bayangkan orang itu diminta sama Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan zakat. Tapi banyak muslim yang tidak mengeluarkan zakat. Padahal zakat berapa? Rubu usyur, ya, berapa? 0,25% ya. Sidik sekali atau 5%, tapi tidak mau mengeluarkan. Ya, ini apa? Bakhil. Ya, dia masih punya banyak, tapi dia ngelihatnya apa? Saya mengeluarkan banyak, tapi dia lupa bahwasanya dia masih punya banyak. Kalau berhasil untuk mengeluarkan daripada apa yang diwajibkan sama Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul muflihun, maka dia termasuk orang-orang yang sukses. Tapi kalau seandainya dia tidak mengeluarkan daripada haknya Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan termasuk orang sukses,
meskipun penghargaannya 1 lemari, tapi dia bukan termasuk orang sukses, karena sukses hakikatnya adalah sukses di akhirat. Sehingga kita itu harus berhasil apa? Untuk melawan diri kita sendiri, ya. Salah satunya juga kita harus melawan diri kita, nafsu kita, untuk mengamalkan daripada ilmu kita yang tadi kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mengamalkan ilmu kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rasa ikhlas ketika mengamalkan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berikan karunia berupa ikhlas ketika kita beramal. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang mukhlisin, hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir daripada hayat kita adalah akhir yang baik, akhir daripada hayat kita adalah akhir yang taat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakratil maut. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.